Nami abdi Agus, panggilannya Kang Acuy. Saya tinggal di daerah masih Rancaikek sih, cuman lebih akuratnya di daerah Kaum. Terus sekarang saya udah pindah dikarenakan ya ikut keinginan istri buat tinggal di Ciparai. Istri kan saya orang Ciparai. Dan saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai polisi langit gitu. Polisi langit. Kebenaran saya tuh kan kerjanya 24 jam, jadi nggak ada libur. Nah, sebelum pulang ke Ciparai, saya ada sampingan ojek online. Jadi nanti istirahatnya malam gitu. Jadi disempatkan dulu ke sini gitu atas undangan Kang Hendra mungkin ya dalam acara inilah gitu kan. Jadi saya sempatin gitu. Walaupun mungkin yang pertama usia mungkin ya usia daya ingat agak kurang lah gitu kan. Ditambah apa lebih apa fokus ke urusan rumah tangga mungkin ya. Jadi arsip-arsip yang dari 2008 sampai sekarang mungkin agak ketumpuk-tumpuk, harus digali lagi gitu kan. Ya, begitulah. Pertama, memang saya saudara sama Kang Hendra. Kalau bahasa Sundanya mah Kang Hendra tuh kapi adi lah. Dulu waktu sekolah bisa dibilang kasarnya ya, Kang Hendra itu kuper, pemalu lah gitu kan. Jarang main ke sana kemari lah gitu. Fokusnya sekolah aja. Awal dekat sama Kang Hendra itu dia tuh mau kuliah di Unjani. Dia paling nggak bisa berangkat ke sana kemari sendirian gitu kan. Kalau saya orangnya ya bisa dibilang beranilah mau mau apa mau ke daerah manapun gitu kan. Kalau daerah yang nggak dikenal apa yang belum tahu lah ya pasti tahu gitu kan. Nah saya antar Kang Asep buat ya, daftar kuliah lah. Nah selepas itu sesudah daftar kuliah kita jauh lagi dikarenakan apa aktivitas Kang Hendra dalam berkuliah lah gitu kan kegiatannya. Nah dari situ udah lama nggak ketemu lagi. Pas ketemu lagi ada perubahan dari karakter Kang Asep gitu kan. Perubahan karakter tuh jadi Kang Asep tuh jadi lebih wawasannya lebih luas. eh, Sifat pemalunya agak berkurang gitu kan. Nah dari situ lama-lama dia sibuk dengan kuliahnya, saya sibuk dengan kerjanya, jadi agak pertemuannya agak terbatas gitu kan. Nah ketemu lagi pas waktu Kang Asep mau ngerjain skripsi saya antar ke sana kemari sampai Kang Asep minta antar ke Kang apalah yang di daerah Kopo kalau nggak salah, mau apa bisa apalah penelitian ke orang Paseban gitu kan. Nah sampai saya pulang dari sana ngantar Kang Asep pas lagi bulan puasa, ingat udah capek panas jalan kaki. Kang Asep ngajak buka puasa gitu, ngajak batal godin gitu, ngajak batal. Nah dari situ beres skripsi, aktivitas ke kampus masih berlanjut gitu kan.
Cuman Kang Asep tuh satu, pas udah mengenal dunia kampus gitu, Bu, orangnya bisa dibilang ya mungkin dulu mah bisa dibilang Arjuna lah. Saya bisa dibilang Dawala lah gitu kan. Saya kebanyakan kalau sama Kang Asep tuh kebanyakan ditumbalin lah, ditumbalin dalam hal percintaan dulu mah kan mau ditumbalin. Dia nggak suka, saya ditumbalin gitu kan. Nah, dari situ beres, beres kuliah, beres skripsi, udah lulus. Beberapa bulan kemudian saya renggang lagi lah, kurang dekat lagi. Dikarenakan apa? Saya dulu kan suka main band nih di daerah Antapani, kadang ke Gasung gitu kan. Nah, dari sana terus beberapa bulan, enggak beberapa bulan lah, hampir tahunan, jarang ketemu sama Kang Asep. Nah, dari situ mungkin bisa dibilang ada perasaan jenuh dengan main band gitu kan. Ada perasaan jenuh, sempat vakum di rumah, terus nggak tahu kenapa saya pengen lagi main ke rumahnya Asep. Nah, dari situ saya ngobrol lah, ngobrol-ngobrol biasa. Tiba-tiba ada kepikiran kayak gini, Sep, gimana kalau kita eh, buka sanggar lah, bisa juga buka sanggar, tapi dalam hal seni budaya Sunda gitu. Kan jarang nih anak muda yang mau bergerak atau mengangkat budaya Sunda gitu kan. Gimana kalau kita bikin yang mengangkat budaya Sunda, khususnya ya buat Rancaikek, khususnya diperkenalkan kepada anak-anak muda lah, biar lebih apa, lebih semangat mengenalkan budaya Sundanya gitu kan. Dari situ ngobrol-ngobrol, eh, kita kan bikin kayak sanggar kayak gitu, nggak bisa dengan cuman dua pemikiran gitu kan. Dari situ kita salah satunya saya ya punya kenalan teman lah gitu kan yang bisa dibilang dalam hal ilmu seninya ada lah gitu kan. Saya kontak lah teman-teman, udah berkumpul, ngadain rapat lah gitu kan. Ini bagusnya apa gitu kan, dikasih namanya apa gitu. Pada mikir gitu ya. Ya nggak tahu kenapa tersirat gitu kan nama Baraya Satya Sunda, disingkat jadi BAS gitu kan. Nah, habis dari situ kita kebanyakannya bukan acaranya tapi kumpul-kumpulnya gitu kan. Kita tuh mau diarahin kemana, seninya seni kalau sekarang seni Sunda apa yang mau diangkat gitu kan, dalam hal tari atau kayak alat-alat musiknya apa apa dan lain-lainnya gitu kan. Kita masih bingung nih mau diarahinnya kemana gitu kan. Nah, dari situ mungkin terlalu kebanyakan rapat plus kesibukan masing-masing, kita dari situ jarang ketemu lah, jarang ketemu, jarang ketemu. Nah, dari situ kebanyakan yang kerja ke yang, tapi sanggar ini pas ngobrol-ngobrol sama Kang Asep, ya silaturahmi lah. Saya juga nggak tahu dari mana awalnya, dari mana kapan gitu kan nama BAS dirubah. Saya nggak tahu gitu. Pas datang ke sini, BAS katanya udah dirubah. Pergi dirubah apa? Kasunda. Nah, Kasunda itu apa? Kang Asep orang Dangder nah gitu kan. Tapi supaya lebih diperluas katanya. Jadi Kasunda tuh kayak tadi ya yang diartikan sama Kang Hendra gitu kan. Oh, gitu. Oke lah. Saya beberapa lama mungkin ikut-ikutan lah, kayak ada acara di
apa, di pentas 17-an gitu kan. Terus sempat ikut ke Purwakarta dalam acara ngaruat Gunung Parang. Gunung Parang sama yang sekarang tuh Pak Deddy Mulyadi ya, Pak Deddy sama itu sempat. Nah, selanjutnya saya ke Brunika sama orang Sumedang. Jadi saya vakum lagi di sini kan, cuman tahan 5 bulan. Nah, 5 bulan, tahan 5 bulan. Dikarenakan apa? Ya, saya dulu kan bujang nih, dapetin Jabar 2. Tahu Jabar 2 apa? Janda beranak 2. Ah, gitu. Nah, dari situ saya vakum 1 tahun, jarang ke sini. Saya kerja di ya disebutinnya nama perusahaannya boleh, di Rabani lah kan. Setahun dari saya diam di rumah, ya bisa dibilang trauma lah, trauma pernikahan. Saya diam di rumah, udah jarak 1 tahun saya kerja di perusahaan swasta itu sampai sekarang. Tapi saya sempat nyempatin ke sini, dimana kalau lagi ngeojol gitu kan, sempetin ke sini dulu. Sebenarnya kalau nggak ngojol, mungkin susah saya datang ke sini gitu kan. Susahnya apa? Nggak bisa nyuri waktu gitu kan. Kalau udah rumah tangga pasti diteleponin, di mana, lagi ngapain gitu kan, cepat pulang gitu kan. Kebenaran saya kan ngojol, jadi adalah nyempetin waktu buat ke sini gitu. Dan cerita awal saya dekat sama Asep udah diceritain, selanjutnya silahkan. Kalau bencekas, saya nggak terlalu dalam ikut campur ya, maksudnya saya tahu bencekas itu, cuman yang mendidik itu kebanyakan Kang Asep yang ituin bencekas gitu kan. Saya sebatas silaturahmi datang, lihat perkembangan gitu kan. Cuman sebatas itu doang sih. Kalau karinding itu bagi saya pribadi ya, sesuatu seni yang unik ya. Karinding itu unik lah gitu kan. Alat seni kecil tapi bisa merubah suatu sanggar gitu kan. Sanggar Kang Hendra ini dari kecil jadi besar gitu kan. Contohnya kan rencana bulan September Tour Eropa kan. Nah itu saya salut gitu kan. Dulunya cuman sanggar kecil yang bisa dibilang dipandang sebelah mata lah ya. Nah saya nggak nyangkanya sampai sebesar ini gitu. Itulah ngikutin. Malahan saya kan belum sempat belajar karinding ya. Disempet-sempetin pulang kerja di sini belajar karinding. Ya dikit-dikit bisa lah gitu kan mainin karinding. Ya saya bisa dibilang ada keinginan lah untuk buat apa ya, memperkenalkan karinding itu go internasional lah, intinya memperkenalkan seni budaya Sunda. Sebenarnya karinding itu bisa dibilang hal baru ya, hal baru lah. Maksudnya kebanyakan kan alat-alat seni Sundanya kayak kendang gitu kan, terus calung. Sebenarnya itu karinding baru lah gitu bagi saya yang awam lah dalam hal alat seni, alat-alat seni budaya gitu kan, terutama karinding. Yang dari kecil yang saya tahu yang lama ini kayak calung, angklung gitu kan dari dulu gitu kan. Tapi karinding bisa dibilang baru lah gitu, diperkenalkan ke masyarakat gitu kan, bahwa sebenarnya ini tuh alat musik gitu kan, alat musik tradisional gitu kan. Makanya saya nggak nyangka alat musik kecil ini bisa ngangkat nama nama Sanggar Khas Sunda gitu.
mungkin dengan tekad, mungkin dengan keyakinan Kang Hendra gitu kan, bisa jalan sejauh ini gitu kan, sampai bisa mengharumkan nama Sanggar, mengangkat alat seni, alat alat musik karinding yang sebenarnya emang dari zaman dulu juga udah ada kan, cuman baru-baru ini ya salah satunya diangkat sama Sanggar Kasunda ini gitu. Kalau saya nggak gabung di grup band Seka, sebatas bisa dibilang staf admin lah gitu kan, gitunya lah, gitu. Kru lah gitu kan. Terakhir saya ikut tuh di Gasibu yang acara ontel itu kan, itu tuh kalau nggak salah tahun 2012. Itu awal terbentuk Kasunda, dari bass nama baru Kasunda gitu kan. Manggungnya juga itu bisa dibilang paling spesial lah. Kasunda belum pernah manggung di pegelaran yang gede gitu kan, megala, bisa dibilang megala gitu. Fotonya masih ada, fotonya saya simpan di Facebook buat kenang-kenangan gitu kan. Itu awal ya bisa dibilang naiknya Kasunda gitu kan, nama Kasunda di kota lah gitu kan. Jujur saya seneng sekarang di dalam dunia pendidikan diperkenalkan alat musik karinding itu. Jujur saya senang. Kenapa? Kalau bukan anak muda yang melestarikan, siapa lagi gitu kan? Terutama kalau anak muda zaman sekarang kebanyakan, nggak semua ya, kebanyakan yang kayak hal negatif kayak minum gitu kan, kumpul-kumpul kayak gitulah dalam hal negatif gitu kan. Tapi di sinilah di Kasunda ini gitu kan, di Kasunda inilah di mana anak-anak muda itu dijalurin ke hal yang positif gitu. Terutama ya itulah memperkenalkan alat seni karinding itulah gitu. Biar nggak bisa dibilang nggak padam lah gitu kan. Biar buat apalah. eh, jadi alat musik karinding itu jadi apalah. Ya intinya jadi nggak sampai di sini gitu kan, memperkenalkan alat musik karinding itu. Jadi generasi berikutnya juga dapat ilmunya gitu. Itu hal yang baru ya. Maksudnya hal yang baru itu alat musik karinding diorkestrain, disatuin sama alat-alat musik yang bisa dibilang modern ya. Kalau secara penilaian saya orang awam lah ya, orang awam dalam hal seni gitu kan. Asa nggak mungkin gitu. Maksudnya nggak mungkin tuh karinding itu suaranya tuh terbatas. Beda sama yang alat musik yang modern gitu kan. Kalau alat musik modern mungkin kayak suaranya juga nggak perlu pakai mic juga udah kedengeran jelas gitu kan. Sedangkan karinding alat musik kecil suaranya juga bisa dibilang terbatas gitu kan. Kalau terlalu keras, terlalu dipaksa mungkin patah lah gitu kan. Makanya saya salut gitu. Salutnya ada orang yang pengen mengkolaborasikan antara musik karinding sama musik modern seperti itu gitu kan. Saya sempat lihat gitu, apa bisa gitu, apa bisa. Tapi saya juga nggak apa ya, nggak pesimis ya. Yang apa, dosen yang di sana bukan mungkin ya bisa dibilang pengalamannya lebih dalam lah. Beliau mungkin lebih tahu pengaturannya kayak gimana gitu kan. Saya itu benar-benar salut itu sama orkestra itu gitu. Ya mudah-mudahan pas di mana hari hanya berjalan lancar lah gitu kan, sukses dari acara itulah gitu. Pokoknya pesan ke anak muda sekarang, jangan pernah malu mengenalkan budaya tradisional kita. Justru
budaya tradisional, seni tradisional di zaman sekarang itu lebih unik, lebih berharga gitu. Jadi pada anak-anak muda harus lebih semangat dalam menggali seni budayanya gitu, budaya tradisionalnya gitu. Terutama khususnya seni budaya Sunda lah gitu. Gitu loh. Dikarenakan waktu sih ya, maksudnya waktu tuh udah berapa belas tahun sih, udah berapa belas tahun bisa dibilang kumpul-kumpul sama orang-orang Sanggar sini itu kan. Jadi dikarenakan mungkin bisa dibilang problematika masing-masing lah ya, kayak ya yang ada yang kerja, terus ada ya kayak saya berkeluarga, fokus dalam memikirkan keluarga gitu kan. Jadi bisa dibilang ya arsipnya itu sudah menumpuk paling bawah gitu kan. Jadi kayak bahasa Sunda mah bade ngaguar deui teh udah agak susah gitu. Udah agak susah terkecuali contoh aja. Oke, acara kayak gini ya, kita nggak sendiri gitu. Kayak bisa dibilang kayak di TV-TV itu kan berapa orang gitu kan. Nah, itu bakalan lebih seru gitu kan. Bisa dibilang aib-aib perorangan itu bisa keluar gitu kan kasarnya. Mungkin saking saking takut aib-aibnya keluar, mungkin di belakangnya nyimpen apa gitu kan, ada yang gitu gitulah. Ya untuk kedepannya mungkin alangkah bagus kalau ada seperti itu gitu. Jadi apa, metodenya kayak gitulah intinya gitu. Jadi yang udah lupa diingatkan sama yang ini lupa diingatkan sama ini gitu kan. Jadi bisa, gitu, teringat kembali gitu kan flashback-nya tuh kan. Begitulah. Hai guys, jangan lupa tonton konser orkestra Dangyang Karinding pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat di auditorium gedung PPAG Universitas Parahyangan. Jangan lupa tonton ya guys.